Halo, perkenalkan nama saya Indra Gunawan, hipnoterapis yang telah praktek sejak tahun 2018 di Kota Medan. Apa definisi dari hipnoterapi? Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis untuk mengatasi masalah emosional, mental, maupun perilaku. Yang membedakan hipnoterapi dengan terapi lainnya adalah hipnoterapi dilakukan setelah kondisi pikiran klien masuk ke kondisi hipnosis. Menurut Adi W. Gunawan Institute, hipnosis adalah kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar rileks, fungsi kritis analitis pikiran sadar menurun, disertai meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu ini menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Jadi, hipnoterapi bukan kondisi tidur atau tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi saat sesi hipnoterapi? Setelah membuat janji bertemu, klien akan diberikan formulir yang perlu diisi. Formulir yang telah diisi wajib dibawa saat menjalani sesi terapi. Terapis melakukan sesi tanya jawab dengan klien mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, terapis menjelaskan hipnoterapi dan prosedurnya. Setelah klien paham tentang hipnoterapi, terapis melakukan proses hipnoterapi. Berapa lama waktu hipnoterapi? Umumnya satu sesi berlangsung selama 2-3 jam. Untuk satu kasus dibutuhkan 1-4 sesi, tergantung masalah dan kondisi klien. Jarak antar sesi biasanya adalah 1 minggu. Apakah hipnoterapi perlu mengonsumsi obat? Jawabannya adalah tidak, karena hipnoterapi merupakan terapi olah pikir atau komunikasi dengan pikiran bawah sadar untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak diberikan obat. Apakah hipnoterapi efektif menyelesaikan masalah? Jawabannya iya, karena hipnoterapi menyelesaikan masalah emosi, mental, perilaku, kebiasaan buruk, karena masalah tersebut itu berada di level pikiran bawah sadar, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan willpower atau kekuatan kehendak yang letaknya itu di level pikiran sadar. Ada 2 cara metode hipnoterapi. Yang pertama adalah dengan cara memberikan sugesti. Misalnya, jika klien merasa cemas, maka terapis bisa memberikan sugesti untuk menjadi tenang, rileks, dan damai. Cara kedua adalah dengan mencari akar masalah atau hipnoanalis. Artinya, masalah yang sekarang dirasakan oleh klien, misalnya rasa cemas, itu ada sumbernya di masa lalu, yaitu kejadian awal. Jika kejadian awal ini ditemukan dan diproses tuntas, maka emosi yang dirasakan sekarang akan hilang. Ibaratnya, emosi itu adalah asap yang muncul karena adanya sumber api. Jika sumber api ditemukan dan dipadamkan, maka asap tidak akan muncul lagi. Masalah apa saja yang bisa dihipnoterapi? Yang pertama adalah masalah yang berhubungan dengan emosi. Misalnya sedih, marah, takut, cemas, malu, bersalah, dendam, kecewa, tidak berharga, dan emosi negatif lainnya. Yang kedua adalah masalah yang berhubungan dengan perilaku. Contohnya, menunda-nunda, tidak fokus, tidak percaya diri, kecanduan seks, judi atau narkoba,
LGBT, halusinasi. Nah, apa syarat melakukan hipnoterapi? Yang pertama adalah kemauan terapi berasal dari diri sendiri, bukan atas kemauan atau permintaan orang lain, misalnya teman, pasangan, orang tua. Yang kedua adalah ada keinginan untuk sembuh atau berubah. Ketiga, percaya pada hipnoterapis. Terapi bersifat private dan confidential karena terapis terikat kode etik Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia untuk tidak membocorkan masalah dan hasil terapi klien. Syarat berikutnya adalah klien diterapi sendiri atau tanpa didampingi. Apa gejala orang yang mempunyai masalah? Yaitu ada emosi negatif yang berlebihan. Misalnya sedih, kadang bisa menangis mendadak tanpa ada sebab, marah, kesel, dendam, sensitif, gampang terpicu oleh hal-hal kecil, cemas, takut, gelisah, ada keinginan untuk bunuh diri, atau ada keinginan untuk melukai orang lain, tidak ada tujuan hidup, sulit bahagia, tidak semangat, bingung. Nah, masalah yang dihadapi kadang juga disertai dengan gejala fisik, misalnya sakit kepala, tangan tremor, asam lambung, leher atau pundaknya kaku, kaki tangan dingin, jantung berdebar, susah tidur, sembelit. Nah, masalah yang tersimpan ini sudah tersimpan di pikiran bawah sadar. Secara pikiran sadar, Anda mau maju, berhasil, sukses, bahagia, melupakan atau melepaskan beban masalah. Namun di pikiran bawah sadar, Anda tidak sanggup mengatasinya karena mungkin ada trauma, luka batin, masalah lalu yang masih terpendam. Sehingga apa yang dikehendaki oleh pikiran sadar itu tidak didukung oleh pikiran bawah sadar. Artinya terjadi konflik batin. Nah, kekuatan pikiran bawah sadar itu 10 kali lebih besar dari pikiran sadar. Untuk itu, yang perlu diprogram ulang adalah pikiran bawah sadar. Sehingga setelah hipnoterapi, pikiran sadar akan sejalan dengan pikiran bawah sadar. Terima kasih.